Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan materi yang kedua di pertemuan keempat ini, masih tentang hubungan kerja. Yang tadi kita bahas terlebih dahulu dalam video pertama tentang tentang para pihak, siapa yang menjadi para pihak, dan tentang perjanjian kerja secara umum. Sekarang akan saya lanjutkan terkait tentang hubungan kerja, yang mana ini rakaitannya nanti kita berbicara juga tentang perjanjian kerja. Nah, hubungan kerja ini diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, hubungan kerja di sini unsur yang terpenting itu ada 3, pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerjaan itu jelas objeknya yang sebagai mana ketika ada pekerjaan, ketika ada suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa, maka di situ ada para pihak yang terlibat. Nah, para pihak yang terlibat kan ada pemberi kerja dan pekerja, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan secara individual atau dilakukan hanya secara perseorangan. Nah, kalau sudah terjadi adanya suatu objek atau pekerjaan tersebut, ada dua belah pihak, yang mana dua belah pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Nah, pasti juga terkait dengan hak, yaitu kita istilahkan dengan unsur upah, unsur yang diterima oleh si yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian kalau sudah ada unsur antara pemberi kerja dan pekerja, ya jelas ada istilahnya instruksi atau perintah. Di situ bagaimana seorang pekerja bisa mempekerjakan pekerjaannya berdasarkan pada hal-hal yang diperintahkan oleh si majikan atau si pemberi kerja itu sendiri, begitu. Nah, jadi jelas di sini hubungan kerja yang terdapat dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mana perjanjian kerja tersebut mempunyai unsur-unsur, yang mana unsur tersebut pekerjaan, upah, dan perintah. Oke, sudah jelas ya. Kemudian unsur-unsur dasar hubungan kerja. Nah, di sini unsur-unsur dasar hubungan kerja itu seperti apa? Ya jelas tadi seperti saya sampaikan, adanya pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada upah. Yang ketiga itu di bawah perintah, dan yang keempat itu waktu yang ditentukan. Nah, ini yang menjadi tambahan yang saya sampaikan tadi di dalam unsur perjanjian atau di dalam unsur hubungan kerja pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam unsur hubungan kerja di sini ada tambahan waktu yang ditentukan. Ini erat kaitannya juga dengan nanti bentuk perjanjiannya seperti apa. Jadi suatu perjanjian itu dibuat berdasarkan atas karena adanya pekerjaan. Pekerjaan di sini objeknya dari perjanjian tersebut. Pekerjaan yang melibatkan dua belah pihak tentunya, antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja. Kemudian yang kedua itu adanya upah, adanya suatu imbalan yang diterima oleh si pekerja itu sendiri. Nah, makanya terkait dengan upah itu juga perlu dibahas di dalam perjanjian kerja tersebut. Kemudian yang ketiga itu di bawah perintah. Di bawah perintah di sini artinya bahwa ya ketika ada pemberi kerja atau majikan, secara otomatis itu didasarkan atas tanggung jawab si pekerja tersebut untuk bertanggung jawab ke pimpinannya, seorang pemberi kerja tersebut yang mempekerjakan dia dan yang menggaji dia, memberikan upah dia. Oleh karena itu si pekerja itu ada hubungan secara yang saling menguntungkan, hubungan yang berkesinambungan antara pemberi kerja dengan pekerja, begitu. Nah, yang keempat itu tentang waktu yang ditentukan. Perjanjian kerja itu juga penting ketika perjanjian tersebut dibuat dan ditentukan dengan waktu. Nah, nanti akan ada pembahasan atau materi terkait tentang perjanjian kerja, baik perjanjian kerja tertentu dan perjanjian kerja tidak tertentu, PKWT dan PKWTT. Jadi di situ nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi perjanjian kerja itu penting untuk dibuat atau penting memasukkan klausa terkait tentang waktu yang ditentukan, gitu. Nah, kemudian
Ya itu tadi terkait tentang hubungan kerja dapat terjadi dengan adanya, saya sampaikan berulang-ulang tadi, perjanjian kerja, ya, mana terkait tentang waktu tadi saya sampaikan bahwa ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Kemudian ada istilahnya juga yang kedua, perjanjian pemborongan. Yang ketiga, perjanjian kerja bersama, dan yang keempat, peraturan perusahaan. Nanti erat kaitannya juga dengan perjanjian yang disesuaikan, yang mana perjanjian tersebut disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang sudah berlaku, seperti itu. Oke, kita akan pelajari sekarang yang pertama terkait tentang perjanjian kerja. Terdapat di dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja dibuat atas dasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi suatu perjanjian tersebut dibuat dengan dibatasi adanya waktu. Nah, perjanjian kerja atau waktu tertentu ini hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu itu seperti apa? Ya, pekerjaan yang yang ditentukan berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu. Nah, jenis, sifat, atau kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu itu seperti apa? Nah, pekerjaan itu adalah yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Pekerjaan yang selesainya kurang dari 3 tahun atau paling lama 3 tahun. Nah, ini ditentukan. Jadi perjanjian kerja waktu tertentu ini, waktunya itu sudah dibatasi. Di sini disebutkan bahwa paling lama waktunya itu adalah 3 tahun. Dan pekerjaan yang sekali selesai, sementara yang istilahnya sementara sifatnya, minimal itu bisa dalam masa percobaan, misalkan 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu ditentukan di dalam perjanjian kerja tertentu dengan waktu tertentu. Nah, yang kedua, pekerjaan yang bersifat musiman. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja atau waktu tertentu tersebut tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Jadi yang menjadi pokok atau inti perjanjian kerja waktu tertentu ini atau PKWT bisa dibuat atau diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Tidak bisa dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Begitu. Nah, istilahnya apa pekerjaan yang sifatnya tetap atau pekerjaan yang tidak tetap? Nah, ini tadi. Jadi perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap, seperti pekerjaan yang bersifat musiman dan pekerjaan yang memang sudah ditetapkan berdasarkan waktu, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana berakhirnya perjanjian kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu ini? Jelas di sini juga diatur di dalam pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa yang pertama, perjanjian berakhir ketika pekerja itu meninggal dunia. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang sudah ditentukan atau sudah disepakati. Misalkan perjanjian kerja tersebut hanya berlaku 2 tahun. Setelah perjanjian kerja itu berakhir, ya sudah berarti pekerjaan tersebut berakhir. Kemudian yang ketiga, ada putusan pengadilan atau putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau disingkat dengan PPHI. Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI, lembaga PPHI yang berkekuatan hukum tetap. Itu. Kemudian yang keempat, ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan hubungan kerja berakhir. Jadi ada 4 berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama karena pekerja meninggal dunia, yang kedua berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, yang ketiga ada putusan pengadilan, yang keempat ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja tersebut. Nah, kemudian perjanjian kerja ini tidak berakhir misalkan atau disebabkan karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan. Nah, ketika pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan tersebut terjadi, maksud saya ketika pengusaha meninggal atau ada pengalihan hak, ada pengalihan aset
kepada pihak lain, maka ini tidak mengakhiri adanya suatu perjanjian kerja. Jadi perjanjian tidak berakhir, perjanjian kerja tersebut tidak berakhir. Bila ada pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan baru, kecuali hal tersebut ditentukan lain di dalam perjanjian tersebut. Begitu ya. Intinya ketika di dalam perjanjian kerja itu tidak ada ditentukan terkait tentang pengalihan hak dan lain sebagainya, maka hak pekerja tersebut masih bisa didapat ketika perusahaan tersebut dialihkan di pemilik lain. Kemudian juga ketika pengusaha ternyata meninggal dunia atau pemilik dari perusahaan tersebut meninggal dunia, maka juga perjanjian kerja pun itu juga tidak bisa berakhir begitu. Nah, kemudian bila pengusaha meninggal dunia, ahli waris dari pengusaha tersebut dapat mengakhiri perjanjian kerja dengan perundingan yang mana harus disepakati terlebih dahulu dengan pihak pekerjanya itu sendiri. Ketika ternyata pihak pengusaha meninggal, ahli waris ingin mengakhiri perjanjian kerja tersebut. Ya, ahli waris tidak serta-merta langsung bisa mengakhiri hubungan pekerjaan atau perjanjian kerja tersebut tanpa adanya suatu perundingan terlebih dahulu, gitu ya. Terus kemudian bila pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kesepakatan juga harus disepakati. Ketika ternyata tidak sesuai, maka nanti akan timbul permasalahan atau konflik lah. Nanti akan ada proses atau jalur penyelesaiannya sendiri. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 62, pengakhiran hubungan kerja secara sepihak sebelum waktu perjanjian kerja berakhir. Nah, jadi ketika perjanjian kerja tersebut belum berakhir, tapi ada pengakhiran sepihak, misalkan yang mengakhiri entah dari pihak pengusaha atau dari pihak pekerja, walaupun perjanjiannya belum berakhir, itu nanti konsekuensi hukumnya pengakhiran hubungan kerja secara sepihak tersebut, ya pihak dari mohon maaf, yang ini nanti ketika pihak dari pengusaha yang memberhentikan perjanjian tersebut, pihak pengusaha dengan sepihak memberhentikan perjanjian tersebut, ya konsekuensinya bagi pihak pengusaha dia harus mengganti rugi apa yang sudah dipekerjakan oleh pihak pekerja tersebut. Pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada si pekerja. Misalkan pihak pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut. Nah, pembayaran ganti rugi itu ya ditentukan sampai batas waktu yang diperjanjikan berakhir. Misalkan nih, perjanjian seharusnya itu berakhir masih 1 tahun lagi, tetapi kemudian pihak pengusaha memutuskan hubungan pekerjaan tersebut. Perjanjian tersebut diputuskan secara otomatis, pengusaha harus membayar ganti rugi selama 1 tahun perjanjian tersebut berakhir. Nah, itu juga berlaku juga bagi pihak pekerja yang dia memutuskan secara sepihak perjanjian tersebut. Ketika pekerja tersebut kemudian sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, sedangkan kontraknya misalkan masih 1 tahun lagi, tetapi selama 1 tahun tersebut pihak pekerja sudah tidak pernah masuk lagi ke perusahaannya tersebut, ya secara otomatis pihak pekerja tersebut dibebani tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian selama dia tidak bekerja di perusahaan tersebut. Ya, ganti kerugiannya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ada di perjanjian. Biasanya ganti rugi itu ditetapkan berdasarkan dari gaji yang didapat atau gaji yang diterima si pekerja tersebut, kemudian dikalikan selama berapa lama dia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Seperti itu konsekuensi yang ada. Begitu ya mahasiswaku semuanya, semoga bisa dipahami. Kemudian bisa saya lanjutkan terkait tentang yang kedua, selain perjanjian kerja tersebut, kita akan mengenal tentang perjanjian pemborongan atau sering kita kenal dengan pekerjaan di sini outsourcing ya. Pekerjaan outsourcing diatur di dalam pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian pekerjaan ini atau perjanjian pemborongan ini itu juga dikaitkan dengan terminologi outsourcing yang terdapat dalam pasal 1601B KUH Perdata yang mengatur perjanjian di mana pihak yang pertama memborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak yang lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.
Nah, dari terminologi ini kita dapat mengetahui bahwa kemudian tadi saya sampaikan bahwa terkait tentang perjanjian kerja, mau saya ulangi. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang perjanjian pemborongan yang sebagaimana sebelumnya tadi kita sudah sampaikan tentang berakhirnya perjanjian kerja, begitu ya. Oke.